Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lina Oklian Manlin, NIM 19022024, jurusan PG PAUD Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya mau sharing tentang konsep dasar matematika untuk anak usia dini. Baiklah, mari simak video berikut ini. Baiklah teman-teman, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang konsep dasar matematika untuk anak usia dini. Oke, mengenai konsep dasar matematika untuk anak usia dini. Nah, yang pertama yaitu hakikat matematika. Apa sih matematika itu? Matematika adalah ilmu bilangan dan ruang. Matematika merupakan bahasa simbol. Matematika adalah bahasa numerik. Matematika adalah ilmu yang abstrak dan deduktif. Matematika adalah metode berpikir logis. Matematika adalah ilmu yang mempelajari hubungan pola, bentuk, dan struktur. Nah, ada beberapa definisi para ahli mengenai matematika. Yang pertama, menurut Bruce Candy, matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil, di mana dalil setelah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Nah, yang kedua ada juga nih definisi matematika dari Johnson dan Ricci. Matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Nah, berbeda lagi nih. Menurut James, matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Matematika terbagi dalam 3 bagian besar, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Matematika adalah salah satu pengetahuan tertua yang terbentuk dari penelitian bilangan dan ruang. Nah, berikutnya nih teman-teman, tujuan pembelajaran matematika untuk anak usia dini. Apa sih tujuan pembelajaran matematika untuk anak usia dini? Nah, yang pertama yaitu melatih cara berpikir, bernalar dalam bentuk menarik kesimpulan, misalnya nih melalui kegiatan penyelidikan, eksperimen, maupun melihat perbedaan yang lainnya. Nah, yang kedua dari inkonsistensi, yaitu mengembangkan aktivitas kreativitas yang melibatkan imajinasi anak. Nah, tujuan pembelajaran matematika untuk anak usia dini yang kedua yaitu inkonsistensi, mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran intelijen anak. Nah, tujuan yang ketiga yaitu untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah anak. Yang keempat, mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, catatan, grafik, peta, diagram dalam menjelaskan gagasan. Nah, jelas sekali bukan teman-teman bahwa tujuan dari matematika merupakan matematika itu tidak sekedar dapat menyelesaikan suatu soal melalui berbagai operasi hitung, akan tetapi lebih jauh dari itu. Seperti yang telah disebutkan, yaitu matematika dapat meningkatkan kreativitas dan bernalar anak. Nah, adapun tujuan khusus dari pembelajaran matematika untuk anak usia dini. Yang pertama, anak dapat berpikir logis, anak dapat sistematis sejak dini melalui pengamatan terhadap benda-benda konkret, gambar-gambar, ataupun angka-angka. Nah, yang kedua, dapat menyesuaikan dan melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat yang dalam kesehariannya memerlukan keterampilan berhitung. Yang ketiga, memiliki ketelitian, konsentrasi, abstraksi, dan daya apresiasi yang tinggi.
Nah, berikutnya nih teman-teman, prinsip-prinsip matematika untuk anak usia dini. Untuk menyelenggarakan pembelajaran matematika yang bermakna bagi anak, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, rencanakan pengalaman yang nyata sehingga anak dapat terlibat secara aktif. Yang kedua, observasi atau amati anak untuk memahami kemampuan dan minat anak. Nah, yang ketiga, berikan kesempatan anak belajar sesuai dengan cara belajar anak. Yang keempat, pendidik sebagai fasilitator, bukan sekedar pemberi pengetahuan, karena beberapa konsep dalam matematika perlu dipahami dengan cara dilakukan langsung kepada anak. Nah, yang kelima, berikan anak permasalahan dan konflik untuk memunculkan kemampuan berpikir, akomodasi, dan adaptasi anak. Yang keenam, merancang aktivitas yang sesuai dengan tingkat perkembangan hingga anak mencapai area perkembangan pro maksimal. Yang ketujuh, berikan aktivitas matematika yang bermakna sehingga anak dapat menggunakan pengetahuan matematika tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, buatlah pertanyaan yang menarik anak atau mengundang rasa ingin tahu anak. Yang kesembilan, doronglah anak untuk dapat menjelaskan apa yang dipikirkannya melalui kata-kata, gambar maupun tulisan dan simbol. Yang kesepuluh, dorong anak untuk berbicara baik kepada guru maupun anak-anak lainnya. Yang kesebelas, bangunlah pembelajaran matematika berdasarkan pembelajaran sebelumnya. Gunakan berbagai macam alat atau benda yang berbeda untuk membantu anak mempelajari berbagai konsep matematika. Jadi, kita sebagai seorang guru harus merencanakan permainan yang nyata bagi anak, agar anak tertarik dalam belajar. Dalam permainan, kita harus memahami seberapa kemampuan anak. Sebagai guru, kita harus memberikan kesempatan untuk anak belajar sendiri semampunya, agar anak merasa senang. Nah, teman-teman tahu nggak prinsip dan standar matematika sekolah yang dikembangkan oleh kelompok didik yang memaparkan harapan matematika untuk anak usia dini yang harus dipahami diantaranya. Yang pertama yaitu ada bilangan, yang kedua aljabar, yang ketiga penggolongan, yang keempat pola-pola, yang kelima geometri, yang keenam pengukuran, yang ketujuh analisis data. Nah, dalam pembelajaran matematika juga terdapat permainan untuk anak usia dini. Permainan seperti yang pertama yaitu metode bercerita, yang kedua ada metode bercakap-cakap, yang ketiga metode tanya jawab, yang keempat pemberian tugas, yang kelima metode demonstrasi, yang keenam metode eksperimen. Nah, dari metode permainan matematika anak usia dini tadi juga terdapat prinsip-prinsip permainan matematika untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu permainan matematika diberikan secara bertahap, diawali dengan menghitung benda atau pengalaman peristiwa nyata yang dialami oleh anak. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan pada permainan matematika yang diberikan secara bertahap menurut tingkat kesukaan anak. Misalnya dari konkret ke abstrak. Nah, yang ketiga, permainan matematika akan berhasil jika anak-anak diberikan kesempatan berpartisipasi. Yang keempat, permainan matematika membutuhkan suasana menyenangkan dan memberikan rasa aman kepada anak, terutama kebebasan kepada anak. Wah, sudah nggak kerasa ya materi tentang konsep dasar matematika anak usia dini. Nah, pada penutup kali ini saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya yaitu Dr. Neni Mahyudin, dan saya berterima kasih sekali kepada orang tua saya yang telah memberikan fasilitas kepada saya. Di akhir kata video saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.